Tolong sebutkan nama dan dari mana ya Pak ya. Terima kasih kesempatan ini. Saya bernama Dolata Ginting dari Karo. Saya pengembang kopi di Kuta Kendit. Dan di sini saya sangat tertarik, tidak perlu banyak-banyak, kepada Pak Sormin. Pak, saya tadi melihat dan saya sangat setuju dengan apa yang Bapak katakan. Tetapi dalam satu hal Pak, bagaimana kami mendapatkan yang namanya bibit aren dan kemana kami harus berkoordinasi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Paparan dari bapak-bapak tadi yang dari depan memang perlu kami elaborasi sedikit. Kebetulan memang dari tadi kan yang dibicarakan UMKM gitu. Tetapi mungkin ke industri pariwisatanya belum menyentuh karena industri pariwisata itu banyak ya. Ada hotel, ada restoran, ada objek wisata. Izin Pak Jenderal, Bapak ini sering datang ke Samosir. Dan pernah kita dampingi juga goes dari Tuk-Tuk sampai ke Sigulati. Ya Pak Sormin. Kami ada saran sebetulnya kepada panitia pada kesempatan ini. Sebaiknya sebetulnya di sini harus ada juga BPODT. Karena BPODT adalah yang secara institusi sudah ditunjuk untuk katakanlah sebagai badan pengelola otorita Danau Toba. Karena walaupun mereka hanya berwenang di otoritanya, di daerah otoritanya, tapi secara koordinatif sebetulnya ada di beberapa kabupaten. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa di sektor pariwisata di kawasan Danau Toba yang perlu, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Sormin tadi, para pelaku usaha di kawasan Danau Toba ini, usaha pariwisata, tidak lagi sebetulnya diperlukan katakanlah dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian 1 hari 2 hari pelatihan gitu, selesai, bubar gitu. Nggak perlu lagi. Dan ini sudah kami ungkapkan beberapa kali ke BPODT juga dan beberapa institusi lain, bahkan kementerian. Kami butuh pelaku pariwisata yang ada di kawasan ini, khusus Samosir mungkin ya, karena kita dari Samosir, itu mereka dibawa Pak ke kawasan atau ke daerah yang sektor pariwisatanya sudah mapan. Mereka di sana dibawa, kemudian mereka belajar, merasakan, melihat langsung, katakanlah sampai seminggu mereka melihat seperti apa sebetulnya penglipuran itu, desa wisata penglipuran itu seperti apa gitu. Sehingga ketika mereka pulang, mereka akan bagi ilmunya ke daerah masing-masing. Jadi sebetulnya di kawasan Danau Toba ini tidak butuh misalnya para pelaku usaha itu dikumpulkan gitu, ngobrol teori di satu ruangan 1 hari, kemudian dikasih transport pulang bubar, enggak seperti itu. Jadi mereka perlu dibawa ke daerah yang memang sudah mapan pariwisatanya. Nah yang kedua, izin Bapak Ibu sekalian, kebetulan memang di Samosir kami lagi sedang fokus sekarang mengembangkan pemberdayaan, pengembangan desa wisata itu tidak semata-mata dikerjakan oleh pemerintah gitu. Jadi kami di Samosir sekarang sedang galak-galaknya melibatkan pemerintah desa. Pemerintah desa untuk mau terlibat untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. Dan di Samosir memang kami akui kami sangat butuh pengetahuan-pengetahuan dan terkait hospitality. Memang kalau apple to apple memang Bali dengan Samosir atau dengan kawasan Danau Toba belum, jangan dibandingkan ya. Karena tahun 1902 orang Bali itu sudah berbicara pariwisata. Nah kawasan Danau Toba ini paling ya apalagi di Samosir ya 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terakhir ini baru intens katakanlah ada perhatian dari pusat. Sehingga kami butuh di kawasan ini dibutuhkan sebetulnya tenaga-tenaga ahli, bukan hanya tenaga ahli pendamping desa, tetapi harus ada tenaga-tenaga ahli pendamping pariwisata di beberapa kawasan-kawasan yang potensial dikembangkan di kawasan Danau Toba. Jadi butuh ahli buat kami sehingga orang-orang di kawasan ini betul-betul melek pariwisata sehingga pengetahuannya makin tambah, kemudian kesadaran pariwisata makin tinggi dan itu sangat diperlukan. Sebagai informasi di Samosir kami sudah membentuk kurang lebih 35 kelompok sadar wisata
dari sekian potensi yang kami miliki, inilah salah satu strategi yang kami kerjakan di Samosir untuk mendukung DPSP seperti yang disampaikan oleh Bapak-bapak para narasumber tadi. Mungkin itu dari kami, dari Samosir. Terima kasih. Horas. Horas, Pak, boleh izin namanya siapa, Pak? Nama saya Dumos Pandiangan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Oh, baik Pak Dumos, terima kasih banyak. Selanjutnya. Baik, kembali dari Samosir, Bu. Nama saya Fikmon Simbolon, Kadis Koperasi UMKM Kabupaten Samosir. Ini simpel saja pertanyaan dari saya. Kembali ke tema kita pada hari ini, Tolso Sinergi Pengembangan UMKM. Saya dari sisi UMKM-nya. Kalau yang saya mengerti sinergi itu adalah gabungan dari beberapa subsektor barangkali bagaimana mengembangkan UMKM ini. Kebetulan narasumber ini yang terakhir ya Bu Moderator. Iya Pak. Iya. Rata-rata dari BUMN, dari pihak bank, ada bank BNI, ada bank Mandiri, bahkan Bengkulu barangkali. Oh enggak ada Bengkulu. Pandemi COVID-19 di Kabupaten Samosir, saya pikir negeri ini pasti membawa dampak yang sangat kepada pelaku UMKM. Gampang saja dari kami, singkat saja dari kami pertanyaan Pak. Apakah kalau dari Pak Sormin tadi sudah diberikan dalam bahasa Jermannya, gugunya sudah dikasih, bibit dari ya apa namanya, aren, dari yang lain. Kami pelaku UMKM ini kami rasakan, kita rasakan mereka juga menderita. Pertanyaannya, bolehkah Bapak Ibu yang tadi menjadi Bapak angkat bagi mereka? Karena kendala bagi pelaku UMKM itu mereka takut berproduksi, takut mereka produk-produk mereka, takut mereka tidak terjual, begitulah bahasa singkatnya. Adakah dari yang dari Mandiri, yang dari BNI menjadi Bapak angkat bagi mereka ketika produk-produk mereka tidak ada yang menerima, tapi Bapak Ibu boleh menjadi Bapak angkat bagi mereka? Terima kasih. Horas. Horas, terima kasih banyak Bapak Simbolon. Terakhir, silakan Pak, yang di sudut, Bapak yang baju putih, silakan untuk mic-nya, panitia. Mic-nya boleh dibantu untuk Bapak yang di sudut baju putih. UKM harus jemput bola, memang mic-nya pun harus jemput. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Marandu Sirait dari Kabupaten Toba Samosir, pegiat UKM, Andaliman, andalkan iman. Jadi kalau Bapak Sormin tadi meletup-letup, saya pun karena pegiat andaliman dan suka makan andaliman, meletup-letup juga Pak. Jadi orang Batak itu suka meletup-letup karena banyak makan andaliman. Itu menurut penelitian saya. Maka jadi artis-artis orang Batak suara yang sampai ke langit dan pengacara yang hebat-hebat karena semua makan andaliman. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya senang sekali dengan acara ini karena saya juga merasa adalah juga bagian dari UGM. Karena Pratikno pernah memberikan medali emas kepada saya tahun 2013. Adapun UGM Award pertama, hari itu saya yang dapat. Tapi 2017 saya sudah permisi dari UGM untuk menjual medali emas itu untuk menghijaukan kawasan Danau Toba, dan emas yang kuning itu telah menjadi pohon-pohon andaliman. Itulah andaliman yang sudah sampai ke beberapa negara di Eropa. Artinya dengan komitmen saya hari itu menulis tulisan di Istana Negara seperti ini, lebih baik menanam sebatang pohon di alam terbuka daripada menyimpan sebatang emas
di lemari besi terkunci. Itulah maka saya lepaskan emas itu, karena emas itu menjadi hiasan di rumah, saya takut hilang, nah jadi pohon andaliman. Dan ada juga tahun 2010 saya ada pin emas dari Menteri Kehutanan di Istana Negara, itu pun sudah saya jual juga untuk membeli polybag. Artinya saya yang tertantang yang seperti yang dibilang Pak Sormin tadi, kita harus melakukan sesuatu dengan apa yang ada pada kita untuk Danau Toba kita ini. Karena kalau kita tidak lagi, siapa lagi? Saya tertantang tadi dengan Bapak Sormin tadi, kalau kita tidak siap, orang lain akan siap. Dan kita akan menjadi penonton. Saya tidak mau jadi penonton. Jadi kebetulan sekarang ini saya juga rela mau menjadi ketua asosiasi UMKM Kaldera Toba 8 kabupaten. Walaupun kapasitas saya mungkin menurut saya tidak sanggup untuk itu dan tidak mampu. Tapi demi Danau Toba ini saya paksakan diri, ayo kita bentuk. Dan kami pun membentuk asosiasi UMKM ini pada masa COVID itu. Sehingga kamilah asosiasi UMKM yang tidak dilantik. Artinya tak perlu dilantik, yang penting bekerja. Itu bagi kami. Jadi Bapak ini sama Pak Sormin, Pak, saya bertanya tadi begini Pak tentang KJA ini. Apa sebenarnya ketakutan pemerintah dan kendala yang dihadapi pemerintah? Maka pengurangan, saya bukan setuju penutupan KJA di Danau Toba. Pengurangan iya, karena di ambang batas, kalau secukupnya boleh. Apa ketakutan pemerintah kok tidak bisa mengurangi itu sampai batas maksimal di ambang batas begitu? Karena ini persoalan yang dari dulu tetap zero Danau Toba, zero KJA zero, tapi sampai sekarang tidak ada terbukti. Yang kedua, Pak, tadi katanya Danau Toba ini, Inalum adalah, nadinya adalah hutan di kawasan Danau Toba ini. Sekarang saya mau beritahukan sama Bapak Ibu sama kita semua, bahwa hutan lindung di kawasan Danau Toba ini semua hampir rusak parah. Tapi tak pernah ada orang yang mau melihat itu. Semua sibuk berputar-putar di air, tapi ke hutan tak ada yang pergi. Pinus-pinus semua di situ sudah rusak, dideres, dan bukan hanya itu. Kalau waktu zaman kami dulu Bapak Ibu, kalau ngambil humus saja dari hutan lindung dipidanakan. Tapi sekarang menggundul hutan di batang-batang pinus supaya pinus itu kena sinar matahari, tidak ada yang nangkap. Semua aman-aman saja. Apakah memang hasilnya itu lebih banyak daripada Inalum kita? Ini tantangan buat Bapak Sormin, saya tantang Bapak Sormin supaya bisa datang ke gunung di kawasan Danau Toba ini. Pinus-pinus itu semua sudah menjadi seperti ladang, bukan lagi hutan. Itu, jadi yang terakhir saya mau sampaikan kepada BRI, kepada bank-bank yang ada di sini, saya berpesan kalau bisa, adalah rumah produksi untuk UKM ini, masuk ke UKM tadi, adalah rumah produksi di setiap pusat kota di kawasan Danau Toba ini, rumah produksi yang berstandarisasi PIRT, halal dan BPOM. Karena bisa dihitung berapa produk UKM yang ada halalnya di kawasan Danau Toba ini, apalagi BPOM. Untung Andaliman kami sudah ada BPOM-nya, karena kita berjuang untuk Andaliman ini. Kalau tidak, enggak diterima di pasar di Indonesia ini. Keluar laku, tapi di Indonesia sendiri tidak laku kalau tidak ada halalnya. Bapak Ibu, saya membuat kafe di Binanga itu, kita untuk menjaga karena mayoritas pengunjung kita Muslim Bapak Ibu. Dan sering kami ditanya itu, Dek sini dulu Dek. Apa Ibu? Kembali seperti yang Bapak Sormin tadi, kita harus baik walaupun ditanya yang aneh-aneh. Dek, itu adik yang masak itu betul nggak Muslim itu? Bayangkan Bapak Ibu sama-sama. Padahal Muslim yang kami buat di KP itu dari Aceh. Kadang-kadang dalam hati tersinggung kita, tapi tidak boleh tersinggung. Di luar, di dalam mungkin gitu. Jadi ini Bapak Ibu ini harus kita tanggapi serius ini. Berapa kali adik itu ditanya dan dia pernah dipanggil dan ditanya, Dek, kami itu dari pengajian. Betulkah adik Muslim? Tapi kita harus sabar dan menyatakan yang benar, ya, bukan kita. Mungkin pemikiran saya begini, mungkin ada beberapa orang menemukan di tempat lain di kawasan Danau Toba ini dia bukan Muslim tapi pakai kerudung, mungkin. Jadi itu harus kita sikapi juga. Terakhir, saya berterima kasih kepada Ibu yang ada di sini tadi, Ibu Bupati Taput. Terima kasih Bu, kami juga satu wadah di asosiasi. Ibu ini saya salut. Karena memang dia berjuang betul untuk ulos itu. Kalau ada seperti ibu ini di kawasan Danau Toba ini, ibu-ibu Dekra Nasda, yakin saya hebat. Tapi yang anehnya nanti kalau seperti ibu ini udah selesai masa jabatan Pak Nixon, bagaimana selanjutnya?
Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Marandus. Ya mungkin supaya tetap berlanjut silakan dipilih lagi gitu kali ya Bu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan. Oh, gitu. Baik, satu pertanyaan online untuk Bapak Profesor Wihana Kirana Jaya dari Putri Yasmi. Yang pertama adalah dilihat dari segi ekonomi prospek daripada ekowisata Danau Toba ini, kedepannya bagaimana ya Prof? Apa saja tantangan dan hambatan daripada ekowisata Danau Toba ini ke depannya? Kemudian bagi kita anak muda yang berminat di bidang ekowisata ini, bagaimana kita mempersiapkan kompetensi yang dibutuhkan di bidang ini Pak, khususnya di era digital sekarang, era 4.0 menuju 5.0 yang kaya akan persaingan. Itu satu pertanyaan dari Putri Yasmi kepada Bapak Profesor Wihana Kirana Jaya. Baik, silakan kepada seluruh narasumber, kami awali dengan Bapak Ibrahim, silakan Pak. Terima kasih. Tes. Ya, saya ingin menjawab terkait dengan pariwisata ya. Pengalaman kami ketika saya diberi kesempatan semacam insight learning itu mendapatkan kesan apa di kota dan di tempat itu. Ada beberapa tempat, salah satunya adalah Banyuwangi. Ini adalah contoh sukses yang banyak diceritakan dan banyak menjadi pembelajaran. Dan sampai kemudian banyak Pemda belajar ke sana. Kemudian saya tanya kepada Pak Bupati langsung pada saat itu, Pak Azwar, pemilihan terkait dengan wisata itu tepat betul adalah ingin mendidik masyarakat untuk hospitality, untuk melayani. Karena ketika Banyuwangi dia mengambil sektor pariwisata dengan pertimbangan bahwa kalau dia ngambil di sektor pertanian, dia sudah kalah bersaing dengan kabupaten di sebelahnya. Tetapi beliau melihat ada potensi wisata yang itu bisa dikembangkan, namun kemudian dia perlu merubah mindset masyarakat. Memang tantangannya luar biasa. Oleh karena itu berbagai event, berbagai kalender event, katakanlah budaya-budaya lokal yang sudah ada itu ditumbuh kembangkan, kemudian dikemas menjadi paket-paket wisata. Inilah contoh-contoh kecil yang saya pelajari di Banyuwangi waktu itu. Saya lihat di sini sudah ada seperti itu, seperti Tausilalahi atau yang 1000 saya lupa paket-paket wisata seperti itu. Namun ada hal yang menarik, tadi sempat disinggung tapi belum dalam, adalah terkait dengan desa wisata itu yang melibatkan homestay. Jadi di sana memang dibatasi betul, hotel-hotel itu nggak ada bintang 5. Yang ada di tempat-tempat di desa kecil itu justru ada bantuan dari pemerintah setempat, Pemda, untuk memberikan bantuan kepada rumah-rumah yang bisa ditempati menjadi homestay dan itu disewakan kepada turis-turis. Nah, konsep-konsep seperti ini yang masih jarang ditempatkan, diadopsi di tempat lain, dan ini rasanya menarik ketika kita melihat ada bantuan desa, sementara banyak pemerintah desa itu yang memanfaatkan desanya itu dananya tersebut hanya studi banding, padahal ada kemungkinan diterapkan pada bantuan seperti tadi, katakan infrastruktur untuk wisata, bahkan untuk homestay-nya, bantuan rehab rumah-rumah atau beberapa rumah itu dikasih kesempatan 2 kamar atau 1 kamar diberi bantuan untuk diperbaiki. Jadi hal-hal kecil seperti ini mungkin bagi Pemda itu bisa menjadi insight masukan ke kita semua. Untuk yang lainnya saya yakin ini lebih banyak ke bintang kita di siang hari ini, Pak Sormin. Silakan. Makasih. Ya, silakan Pak Sormin. Jadi saya bicara duduk berdiri Pak, enggak bagus kalau duduk saya. Ternyata ucapan saya tadi membangunkan Bapak Ibu sekalian. Membangunkan secara emosi. Tadi Pak Sirait Pak ya. Saya sependapat Pak. Siapa yang merusak kawasan kita, ya kita. Tadi Bapak singgung masalah terpentin. Ini orang Batak salah berguru Pak.
Ini mungkin Fakultas Kehutanan Gajah Mada juga harus terlibat ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Inhutani di Sumedang sana, di Subang, memang minyak terpentingnya diambil Bu Bupati, tapi lukanya cuma 2. Jadi lama dia, bisa 10 tahun diambil. Kalau di kampung kita ini supaya cepat selesai, cepat sukses, dibuat 8 lubang. Maka alhamdulillah 1 tahun tumbang itu Tusam. Bagaimana enggak tumbang? Dikorek 8 lubang. Jadi kalau di Subang, di Inhutani itu Tusamnya, pinusnya bisa sampai 20 tahun diambil minyak terpentingnya. Tapi kalau di kampung kita ini alhamdulillah cuma 2 tahun, enggak sampai, langsung tumbang. Sementara menunggu pohon pinus itu untuk sebegitu besar perlu waktu 15 tahun. Nah mungkin nanti rekan-rekan para penguasa di sini dari Bupati ini perlu kita beri pencerahan kepada masyarakat bagaimana mengambil minyak terpenting itu, jangan dilukai. Lebih dari 2 goresan. Kalau dari Pak Sirait, siapa yang terlibat illegal logging di sini? Semua Pak. Mungkin hanya Kementerian Agama aja yang enggak. Tadi saya bertanya sama Pak Girsang, siapa yang mengizinkan? Siapa yang memberikan HGU-nya? Kenapa ditanam? Nah ke depan saya berjanji ini kepada seluruh audien yang hadir di sini. Kebetulan saya dari kepolisian dan komisaris utama Main ID itu Pak Doni Munardo dari TNI. Kami memiliki komando dan kami akan paksa mereka untuk menindak. Kalau kita biarkan Pak, ini sebentar lagi Kota Parapat ini juga hilang Pak. Percaya sama saya. Nah yang kedua, yang dari saudara saya tadi dari Samosir. Samosir ini luar biasa Pak. Bapak jangan cuma mengeluh-mengeluh apa, lakukan sesuatu. Saya pernah ngomong itu di sini. Bikin acara sport kelas dunia, berenang, lari dan sepeda. Samosir punya potensi itu. Dimulai dengan renang laut, renang danau, kemudian lari, finish bersepeda, Tour de Samosir. Pasti seluruh wisatawan dunia datang di sini. Ya syaratnya tadi hospitality, unang magos sepedana, magos patunan nentong. Jadi jangan cuma kita teriak-teriak. Dan saya sudah nanam jagung di kampung Bapak di Samosir itu 3 kali. Ketika 1.100 homestay yang tadi disebutkan Bapak ini, kita punya homestay di sini Pak, tertutup. Saya juga datang memberi jagung. Jadi tolong ini inisiatif, ide-ide kreatif ini Bapak lakukan. Jangan cuma duduk saja. Pikirkan bagaimana mendatangkan orang membawa uang dan belanja di Samosir. Memang tidak langsung ke Bapak, tapi dampak ekonominya adalah untuk masyarakat Bapak. Masyarakat Bapak ngalakot tong manukna, laku 3 na, song nedokon ni Bapak Sirait nakin. Kami punya apa Pak? Bumbu masak itu? Andaliman. Kami sudah tanam Pak, andaliman bibitnya silakan ambil di Paritohan nanti. Kalau Bapak sulit membibitkan andaliman, tanya itu Pak Asnur Sah, itu kami sudah tanam di Paritohan sana. Jadi kalau tadi Pak Ginting kah? Buka kini cara memban bibit, begini. Bapak kirim surat, besok kita antar. Tapi tanggung jawab Pak, jangan Bapak jual lagi. Ini kalau istilah kami di Papua ini, Bapak jangan patipa. Papua tipu Papua.
Kalau kita kasih gratis, Bapak harus bagi gratis dan ditanam. Tugasnya Ibu Bupati Dekranasda bagaimana menjual aren Bapak nanti menjadi ke luar negeri. Gitu. Jadi Bapak, saya kebetulan saya suka sepeda dan saya sudah pertontonkan di Samosir bagaimana bersepeda di Samosir. Acara pertama adalah renang, kemudian lari, diakhiri finish bersepeda. Samosir menjadi tujuan dunia, Pak. Tidak hanya datang orang melihat, tapi olahraga, sport. Bapak lakukan. Caranya jalan harus bagus. Unang memar sepeda madai pun jual mah. Honna berlubang no dalan di hutamu no, saya baturehamu. Saya Pak, terus terang Pak Sirait, saya sependapat dengan Bapak. Mungkin untuk itulah saya diminta untuk menjadi komisaris di Main ID mendampingi Pak Doni Monardo karena beliau dari TNI, saya dari polisi. Masalah penegakan hukum memang paling utama. Tapi itu hanya sarana, Pak. Yang pertama kita harus tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Profesor Wihono tadi. Bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Karena ke depan salah satu isu yang dibicarakan kemarin di Glasgow itu adalah go green, lingkungan hijau. Jadi produk Indonesia nanti bisa tidak laku apabila kita tidak peduli dan tidak memelihara lingkungan kita. Karena terjadi deforestasi yang sangat besar. Nanti barang kita tidak laku di Eropa. Karena apa? Kita dianggap sebagai pengrusak hutan. Dan itulah tanggung jawab dari Inalum dalam hal ini Mineral Industri Indonesia. Kira-kira itu. Jadi Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan macadamia, aren, jambu, mangga, andaliman. Ada juga kami tanam di sana rumput pertiper. Rumput ini adalah untuk menahan tanah longsor. Nanti cocok ini untuk Bapak Bupati yang tadi dari Simalungun yang di kawasan-kawasan terjal. Nanti kita tanam itu tanaman-tanaman kaliandra yang mudah tumbuh. Jadi nggak sulit. Tidak ada hal yang sulit kalau kita mau berusaha. Maka lakukanlah sekarang atau tidak sama sekali. Dan jangan serahkan tanggung jawab kepada orang lain, tapi kepada kita. Mari kita ambil alih tanggung jawab bersama kita ini bersama pemerintah daerah. Kita bersama-sama didukung dengan BUMN, pasti destinasi wisata Danau Toba jadi kawasan dunia, pasti bisa kita capai. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih banyak Pak Sormin. Selanjutnya Prof. Wihana sudah tergabungkah bersama kita kembali? Prof. Wihana masih bergabung bersama kita kah? Atau sambil menunggu Prof. Wihana bergabung, kami silakan. Baik, sudah. Mungkin saya matiin videonya ya Bu, mungkin untuk lebih jelasnya. Saya akan merespon Bu Putri ini, Mbak Putri ya. Iya betul Pak, Mbak Putri silakan. bagus sekali, ekowisata Toba mau dibawa kemana. Tadi Pak Martani sudah menceritakan, buat sport tourism yang high impact ya, world class. Triathlon itu yang lari sepeda jadi satu kan belum ada, dibuat di situ. Nah anak-anak muda milenial mencoba membuat narasi kemudian dimasukkan dalam digital ya, marketing gitu ya. Lalu bagaimana aktivitas itu setahun berapa kali? Saya ambil contoh kasus Mandalika ya dengan World Class Superbike. World Class Superbike sebentar lagi GP-nya. Tapi setahun sudah dibuat. Nah persoalan anak-anak muda di Lombok sendiri belum menangkap ini sebagai opportunity, peluang gitu ya. Opportunity-nya baik sekali. Misalnya peran-peran di perhotelan, di kulinernya, kopinya, bagaimana meng-create kopi tadi ya, kopinya dengan baik. Sehingga apa?
anak-anak muda itu bisa menjadi narasumber, endorser, baik untuk kepentingan publik, marketing sektor publik dan Toba, maupun memarketkan produk-produk individu yang bisa menghasilkan nilai tambah. Contohnya ULOS. Bagaimana narasi ULOS di level global? Gitu ya. Jadikan kualitasnya, standarnya diceritakan. Kemudian dibuat market aplikasinya, marketplace-nya ya. Dari sisi supply-nya apa aja, rangkaian pasoknya. Dari global demand-nya apa saja. Dipertemukannya. Nah ini peluang-peluang yang sangat menarik bagi milenial ya, anak muda. Ya. Banyak. Saya tahu persis entrepreneurship masyarakat lokal, baik yang ada di Toba, baik di Mandalika Lombok, baik yang di Bali, yang Jogja, bervariasi ya. Nah kuncinya adalah pendidikan, sekolah-sekolah pendidikan, sekolahnya Pak Luhut misalnya, Del, sekolah Nomensen misalnya, USU, bagaimana membawa peran generasi muda ini untuk menjadi endorser. Selama kita punya roadmap ya, mau dibawa kemana yang global world standard tadi. Saya setuju sekali, ciptakan itu tourism, ekonomi pariwisata outdoor, semacam wheels tourism ya, kemudian recovery dan mentally akibat COVID, semua itu ada peluang-peluang pasar yang bisa kita kerjakan ya, selama kita fokus, anak-anak muda kan fokus ya. Nah inilah yang paling penting adalah keroyokan ya antara tadi kementerian lembaga, kemudian korporasi termasuk punya Pak Siregar tadi ya Pak Sarmin ya, untuk memberikan state owned enterprise ya BUMN, bagaimana menggerakkan di level kewenangan kita masing-masing tapi berkoordinasi dan kolaborasi. Kalau itu dijalankan, orkestrasinya dijalankan, tidak ada silo-silo, tidak ada comfort zone, yang main visi mindset yang penting harus sama dulu. Visinya kementerian lembaga, korporasi, community, akademisi, pelaku-pelaku industri, UMKM, dan lain-lain, bagaimana membangun visi bersama untuk membuat roadmap supaya kita lakukan dengan baik. Nah inilah tugas milenial Mbak Putri, terima kasih, ekosistemnya sangat menarik bagi Toba, dan ini merupakan World Heritage dari UNESCO ya, untuk kehadirannya. Kita ingat Borobudur itu ada danau Purbakala dulunya ya, sebelum ada candinya, dan World Heritage. Nah silakan nanti kita TikTok lagi menjadikan produk-produk yang unik untuk dimarketingkan. Saya waktu di Nyesel, waktu ada acara World Superbike, kami mewakili aviasi datang ke sana, kok tidak ada produk songket yang untuk pria gitu ya. Padahal para GM BOD, satu BOD pada datang di BUMN, semua korporasi pada hadir, tapi nggak ada pasar gitu ya. Lalu bagaimana kolaborasi UMKM dengan property right? Penyelenggaranya World Superbike itu punya hak paten, property right. Nah itu bagaimana dikerjasamakan dengan UMKM supaya bisa membuat produk-produk turunan lainnya. Kaosnya, stylenya, ya macam-macam ya yang bisa kita create. Nah, itulah salah satu event-event yang harus kita buat yang bisa mendorong menarik. Selama WSBK kemarin seluruh hotel full book 100%, baik yang ada di Mandalika maupun di Senggigi. Ya. Kami dapat Senggigi 1,5 jam kepada Mandalika. Semua full book, restoran full book. Makanya saya setuju create sport tourism untuk Danau Toba, murah meriah, tak membangun apa-apa ya. Yang cari ada event internasional. Ya, silahkan nanti undang komit kami dari aviasi, mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, ya Pak Tiawan Munaf, yang biasa mendesain event-event, ya membranding event-event Asian Games sukses kemarin dan seterusnya. Itu saja. Saya kembalikan Ibu Moderator. Baik, terima kasih banyak Prof. Prof. Yohanes, sukses selalu. Dan selanjutnya terakhir Pak Bambang, silakan. Terima kasih. Saya ingin menekankan hospitality. Tadi saya berbincang dengan Pak Sormin ya, bahwa hospitality itu adalah andalan ya. Karena apa? Karena di Jogja itu masyarakatnya sudah menyatu dengan wisatawannya Pak. Di Bali juga, di tempat lain juga, bahkan
Saya melihat di sini ini juga bisa begitu, karena selama saya di sini ini hospitality-nya itu memang menurut saya sih bagus. Cuma mengapa kok selalu dipertanyakan itu, saya juga heran. Ya kan, mungkin hanya suaranya saja. Padahal suara itu kan memang karakter, tidak bisa dirubah, suaranya dipelankan ya nggak bisa. Jadi positive thinking ya, mari maju terus. Tadi saya juga sudah bicara sama Pak Surmin mengenai pendampingan tadi ya Pak Kamal ya, pendampingan itu harus. Jadi pendampingan itu ada 3, pertama pelatihan, yang kedua sertifikasi, yang ketiga langsung bekerja. Ya ini kita dampingi waktu bekerja itu mengurus bank dan sebagainya, itu kita yang ikut mendampingi. Jadi pendampingan itu bisa trainer, bisa asesor, bisa auditor, bisa tenaga penggerak ya, bisa guru, ya, bisa konsultan dan sebagainya. Dan itu ada juklaknya, ada SKKNI-nya, dan kita bisa mengerjakan itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, Bapak Ibrahim, Bapak Sormin, Prof. Wihana, dan juga Bapak Bambang. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat para narasumber kita yang hari ini. Dan sebelum ditutup, izinkan saya berpantun. Cari patin di Sungai Rokan, di gulai lemak enak terasa. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang luar biasa. Kedebuk-debuk mandi air hangat, setelah itu makan nadiura. Semoga kita semua tetap semangat demi kemajuan UMKM dan pariwisata di Danau Toba. Dan terakhir, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita, bila tersilap tutur bicara, jemar disusun, maaf dipinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, Horas! Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah buat ketiga narasumber kita dan Ibu moderator kita yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan pemberian cenderamata kepada 3 narasumber yang baru saja selesai di sesi kedua. Kepada Bapak Ibrahim, Bapak Bambang Tricahyono, Bapak Martoni Sormin, kami persilakan ke depan Bapak. KP Gama Sumatera Utara akan memberikan cenderamata kepada 3 narasumber kita. Kami undang Bapak KP Gama, Ketua KP Gama Sumatera Utara, Bapak Asnur Syah, untuk menyerahkan cenderamata kepada ketiga narasumber kita pada sesi kedua. Ya, karena langsung ada namanya, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami undang yang terakhir kepada Bapak Bambang. Ya, masih ada, Pak. Dan yang terakhir kepada moderator cantik kita, Dr. Femi.
Kami persilahkan. Ya, ini moderator kita yang sungguh pintar berpantun. Ini senior saya ini. Senior saya di Master of Ceremony.